Ciluk, bakeko. Sampai ketemu lagi di Dongo. Halo semua. Domeoni. Ngobrol. Yes. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama budaya. Ya terus Homsias. Pagi apa kabar? Baik, Kasdom. Oh yuk, kita kembali lagi nih Om. Namoy. Hari ini Om, apa yang akan kita bicarakan? Sambil kita makan Garuda Restai. Apa ya? Karena kita di episode sebelumnya ya pernah menyebut nama beberapa orang teman ya, gitu ya. Mungkin dari salah satu, salah dua, salah tiga dari beberapa banyak. Bener yang nomor ya, 7. Ya itu kita udah sebut. Mungkin saat ini episode ini kita akan sedikit lah mengulas atau apa ya namanya, menotiskan kalau ya ketika di era itu ya gua sendiri atau Kasdom itu melihat teman-teman ini sebagai sosok yang berpengaruh lah ya. Untuk pribadi dan untuk komunitas mungkin gitu ya. Juga buat perkembangan skena. Iya. Jangan sekarang skenanya. Komunitas ya, scene-nya ya. Mungkin gue belum pernah sebut atau sudah pernah sebut namanya di episode sebelumnya ya. Episode ya. Buat gue berpengaruh dalam arti gue mendapat dia banyak sharing dan gue banyak tahu tentang apa musik punk segala macam. Itu namanya Maxi. Ya, namanya Maxi. Dulu beliau. Dia nih Maxi ini dia bandnya The Pogo. Ya. Di era itu gue ketemunya, mungkin gue pernah cerita juga ya. Gue ketemunya tuh sebenarnya agak-agak awkward awalnya karena dulu kan suka kayak geng-geng begitulah ya. Tiba-tiba di tempat gua bernaung nih di daerah Meruya adalah pilokan nama gengnya gitu. Terus gue ganti dengan naungan anak-anak di Meruya waktu itu. Akhirnya suatu malam datanglah dia nih ya kan. Ini tinggal di situ juga, dia daerah situ. Gue bilang, dia turun dari Kopaja gitu, gue menuji, siapa nih ya kan? Ya, terus dia nanya langsung, lu yang coretan gue di Srengseng, katanya. Gue bilang, iya, kenapa ya? Gitu. Oh, lu gitu. Ya itu gue yang nyoret duluan, dia yang milok duluan kayak gitu. Nah dari situlah gue akhirnya kenal dan terus selama beberapa tahun gue masih sekolah gue itu. Masih SD kayak gini Om. Iya. Ini tua banget nih Om SD-nya. Ini SDN apa negeri ya? SDM. Ya, SDM negeri. Ya di era itu gue banyak tahu lah tentang perband-bandan, musik, style, apa banyak sekali info yang gue dapat dari si Maxi ini gitu. Walaupun habis itu seiring perjalanan kayaknya gue pas udah kuliah udah gabung sama temen-temen yang lain ya kan, jadinya udah nggak
udah cair lah itu waktu itu. udah lama nggak ketemu. Tapi gue akhirnya ketemu sempat kemarin di acara King Kong Partisan. Dia datang dan gue tuh gila, gue udah puluhan tahun nggak ketemu gitu, nggak ketemu ya. Ternyata masih ya apa ya, mungkin banyak yang berubah, tapi intinya awkwardnya jadi awkward lagi ya. Udah nggak pernah ketemu. Nah, iya, tapi apa? Bukan masalah lu masih ngepang aja, lu enggak. Nah, Dia bilang, temenin gua dong nih, gitu ya. Nah, temenin. Kan, ini bang, so aja bang sini bang. Enggak kan, lu kan yang masih jalan terus selama berapa ini. Ya, apa dia baru punya sosial media, gitu ya kan. Jadi ketemu, gitu ya kan. Mungkin dia lihat bla bla bla. Ya, disitulah pertemuan gua kembali dengan Maxi, gitu ya. Dan gua sangat senang ya. Karena dulu gue ngeliat sosok dia, puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah masih bertemu gitu ya kan. masih sehat. Ya, ya gue sih nggak kontribusinya atau gimana yang nggak, tapi lebih ke guanya pribadi sih, lebih gue pribadi gitu ya. Dia salah satu ya si Maxi ini. Kalau Kak Dome ada temen kah, sosok kah waktu awal-awal Dome? Pengaruh secara pribadi sih Om, mungkin dari awal gue bernaung juga ya, dari anak-anak sekitar gue, dari anak-anak Miracle lah waktu itu ya. Yeah. Karena memang kan dari ruang lingkup gue tuh lah gue bisa tahu berbagai macam band. Yeah. Musik punk ternyata luas. Ada UK-nya, di US-nya, Betul. di Swedia pun juga warnanya berbeda. Ya, ada punk hardcore, ada hardcore punk ya kan? Hardcore punk. Punk hardcore punk ya. Ada kemari kan, Irish punk, banyak lah itu ya kan, dari anak-anak lah itu pertama. Kedua sosoknya mungkin ada 2 orang sini, ada abang, karena dulu sering ke rumahnya kan. Oke. Buat nyari referensi musik juga tuh, referensi CD lah. Sering nginjem CD, kadang juga kalau lagi ada video-video baru dulu eranya VHS, Betamax. Siapa nih? Siapa namanya? Iyo sama Iam, sama Cross. Oh, oke. Iyo sama Iam. Ya. Memang sih gue lebih sering ngobrolnya kalau ke sono sama Cross ya, sama Iam ya kan, dia yang sering nemenin lah kalau kita nginep. Iya. Iya, biasanya kan betul. Cross tuh nemenin. Iya. Dan menurut gue Iam sama Ios pun di sini dia punya pengaruh besar juga buat perkembangan skena punk rock di Jakarta ya Om. Pada khususnya nih, karena memang setelah beberapa tahun kemudian Ios beserta Iam kan dia mengelola sebuah rekod punk lah, yang cukup lumayan besar dan juga cukup lumayan produktif lah saat itu ya Om. Ada open record. Betul. Kalau gue sih itu Om, mungkin ada Mas Ari juga, Mas Ari Budi, karena dulu sering sharing juga sama beliau tuh. Shout out buat Mas Ari Budi, buat AA juga tuh, Baskoro, almarhum Kevin, gue sering banget sharing sama dia. Oke. Ya. Beliau sering banget. Itu paling sih Om. Ya. Kalau dari lu Om ada lagi kah? Sama sih gua. Sharing ya sama ya kayak Ios, bener tuh. Emang karena udah jadi lingkup pertemanan dan informasi ya eranya ya. Jadi intens banget tuh kita ke tempat beliau lah ya. Tempat Ios dan Iam tuh intens sampai sama gue juga Mas Ari. Banyak sebenarnya sih, kayak almarhum Mus Bros juga, lu sering ke rumahnya tuh. Kan cuman lepat-lepat tuh. Cuman lewat meja. Dari rumah Mas Ari ke Mus Bros. Ke sebelah ada Penik, rumah Ayah Penik, ya kan. Ya maksudnya emang disitulah tempat salah satu tempat kita sharing, ada apa informasi benar-benar. Dan mereka juga memang aktif juga, ada kontribusi juga buat perkembangan punk di Jakarta lah. Iya. Pada saat itu ya kan, tempat sharingnya ya. Coba dari awal, dari
dari Mas Ari masih pada muak-muakan kali ya. Muakan. Iya, Dulu masih awal pada memang muak-muak. ada Mas tadi juga sempat bikin desain dia dulu, Let Your Idea. Letter I Design, benar. Salah satu literatur pertama mungkin ya, mungkin. Ya, Correct bisa me dikatakan. if I'm wrong. Iya. Nah, yang artinya tolong diperbaiki ya kan. Iya. Kalau saya salah itu, so gue sih emang ada Letter ID dulu sama punyanya Mas Eko KR tuh. Dia juga ngerilis Apa tuh, Mbak? Ariupang. Bukan, Ariupang apa hanya sebuah newsletter dulu? Ada dua ya. Hanya sebuah newsletter. Hanya sebuah newsletter. Apa Ariupang? Hanya sebuah newsletter kalau nggak salah, edisi pertamanya. Ariupang. Kalau nggak salah tuh Om. Iya benar. Pokoknya ada dua literasi itulah. Iya. Dan itu emang ya tadi lagi apa memberikan informasinya bukan cuma saya segala bercerita, cuman bisa disebarluaskan. Iya, dengan zain literatur di awal itu. Nah, Apa ya kalau untuk yang zaman sekarang ini mungkin Om pergerakan yang gensi kali mungkin bisa dibilang Om. ya yang memang sekarang lah. Nah, anak zaman sekarang juga mungkin Bagian apa? Gue masih kecil. oh gitu. Gen O. Berarti Gen Z gue berarti. Ya, pergerakan Ada siapa kan Dong? banyak juga yang gue bilang Ya maksudnya lumayan masih pergerakannya ya lumayan produktif lah, lumayan gesit lah, main sasetnya ada pergerakannya yang gue lihat dari anak-anak crime juga sekarang crime crime 84. oh ya C84 cinta 84 C84 C84 itu juga mereka lagi bergeraknya satset juga gitu ya Om. Iya, jalin link ke berbagai macam kota di luar Jakarta. Mereka sering ngadain tour. Iya. Mereka sering juga ngadain spreading hardcore punk-nya, hardcore punk reality ya. Punk reality ke sampai ke daerah-daerah gitu ya. Daerah dia sampai ya kadang sering buat gigs juga. Betul, jadi organizers. Iya. Ada Yuli Pop di situ, ada Akmal. Apa nama Founded ya. Eventnya tuh biasanya Founded mereka tuh. Benar-benar. Dulu mereka kayak produktif juga kalau nggak salah udah ngasilin berapa. Dan gua rasa juga ya dari kami karyanya tuh terus ya, maksudnya sampai terakhir baru merilis single yang apa judulnya? Kok gue lupa. Gitnet mah lama kalau Gitnet. Enggak, dia baru single di Bandcamp aja dia baru taruh. Itu cerita Message from Jail. Ya, tuh dan gue udah dengerin oke tuh dengan materi baru dengan hardcore punknya ya. Dan mungkin jadi kalau sekarang kalau gue memposisikan gue jadi generasi sekarang bisa nggak ya? Nah, kayak lu lah jadi SD lah, jadi SD lagi. Itu jadi sosok Juli dan teman-teman di Calamity 4 tuh ya bisa dibilang jadi jadi pemantik lah ya. Pembakar iya, semangat dari hardcore punk dengan protes dan segala macamnya tuh bagus ya. Kalau gua ngikutin ya. Iya. Gua memposisikannya jadi generasi sekarang. Iya. Mungkin nanti ya teman-teman sendiri ada yang lainnya bisa di-share ya kan. Iya. Waktu itu berapa nih? Udah nemu dan lagi Alex sih. Belum ditandain. Maaf pemirsa ya. Ada sih ini lagi. Berasanya gue udah 30 menit lebih nih, hampir sejam. Anjay, lu ngunyah mulu soalnya. Nih jangan-jangan ada adiktifnya kayak nih. Rostanya nih. Rosta apa rasta sih? Gue makan satu, makan dua, lama-lama banyak. Rosta ya, bukan rasta ya. Udah rasta ini, udah rasta. Ada satu lagi. Kalau gue ini dari sebelah Jakarta, dari Bogor tuh ada Pati. Bandnya ada Kuda.
Oh, Iya. ini buat yang udah baru lah ya. Ya baru 1 dekade mungkin. Belakangan Pati ini ya, Pati, tapi gue kenal Pati udah lama banget nih sebenarnya. Sebenarnya sih Orla deh, bukan Orba ya. Orla, orang lama ya, maksudnya teman lama. Dan Harmoko ngelintingan ya. Nggak tajaman TPRI juga, ya kan. Harmoko di dari Bogor. Dari Bogor, dan dengan dulu bandnya, sorry nih Pati, gue lupa band lu apa dulu. Cuman memang kita sama-sama udah kenal dari dulu. Nah, dengan hadirnya dengan The Kudanya, itu balik sama banyak dia mengambil menjadi salah satu band yang juga diperhatikan oleh para penikmat musik punk rock di era sekarang gitu ya kan. Ya salah satunya itulah Pati dari The Kuda. Pati dari The Kuda. Iya. Dan kontribusinya di Bogor juga lumayan ya, untuk membangun komunitasnya di sana. Males itu. Kak Domi ada apa? Gue mikir siapa lagi ya? Mikir siapa lagi ya? Gue ngerokok dulu deh kalau gitu. Dongker kali, Dongker. Ya yang gitu, yang nyebut merek, bener Emang Dongker punk? Kok katanya dia kan lagi mengelebarkan musik punk. Memperluas juga. Memperluas. Emang. Hardcore punk reality. Hardcore punk reality. Iya, spreading punk rock ya, hardcore punk reality. Yang bebas aja ya. Iya. Namanya musik bebas. Teman-teman punya ini sendiri, silahkan di-sharing. Kalau itu dari Dongo pribadi, dari Dongo ya kan, bisa share. Siapa tahu ada beberapa sosok atau teman-temannya sendiri, atau yang kita juga mungkin yang kiranya berpengaruh buat kalian atau buat komunitas kalian, bisa di share, dan mungkin kita juga skip, kita terlewatkan ya, bisa kita juga mau tahu gitu, jadi boleh di sharing aja di komen, di kolom komentar di Dongo. Jadi kurang lebihnya seperti itulah. Maaf kalau ada banyak kekurangan, karena kekurangan itu milik manusia. Ya, kelebihan itu biskuit Roma itu milik. Oke deh kalau gitu ya. Bye dong. Saya sempurna, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di episode Dongo selanjutnya. Makasih. Thank you. Bye.